Ya, saat ini aku jalan memasuki Benteng Vredenburg, tapi dari pintu belakang. Museum Benteng Vredenburg ini sebuah benteng yang letaknya di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Jogja, Kesultanan Yogyakarta ya. Sekarang benteng ini udah menjadi sebuah museum, dan di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Itu diorama tuh di dalamnya kayak seperti maket dan patung-patung kecil kejadian-kejadian sejarah ya. Salah satu dioramanya tuh seperti Monumen Jogja Kembali yang menggambarkan suasana Gedung Agung, atau Istana Kepresidenan RI waktu masih di Jogja pada tahun 49. Diorama tuh ya miniatur atau paket-paket 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Nanti aku juga ada sih gambar-gambar tentang itu, tentang diorama itu. Dasar-usul diorama sendiri adalah dekorasi teater di Eropa dan Amerika pada abad 19 ya. Pencinta miniatur sering membuat diorama untuk memamerkan modal kendaraan militer. Ya, karena arsitek-arsitek juga sekarang sering pakai itu juga ya. Miniatur figur publik juga bisa, ataupun miniatur pesawat terbang. Nah, ini ada meriam-meriam segala macam. Sekarang jalan ke tengah-tengah tadi kita bisa lihat ada banyak patung-patung prajurit, patung kayak tentara rakyat, ada patung kolonial ya, Belanda. Itu kalau pintu masuk loketnya itu dari situ. Cuman karena tadi saya sendiri masuk lewat belakang karena urusannya adalah kita meeting dan akan melaksanakan sesi untuk bidang kesenian, khususnya untuk musisi ya. Ini kita naik ke atas. Kalau ke kanan adalah tempat saya meeting. Nah, sekarang kita jalan dari depan. Saya jalan dari depan. Di kanan ini banyak patung-patung setengah badan ya, dari pahlawan-pahlawan. Ada DI Panjaitan dan lain-lain. Bicara perjalanan ya, museum ini tentunya juga meluruskan perjalanan kita ya, perjalanan sebuah bangsa dari apa yang sudah dilalui bangsa ini pada masanya, pencapaian-pencapaian maupun sejarahnya lah. Kita sekarang ke belakang, kalau kita ke kanan itu akan ada diorama. Nah, ini ada banyak tempat-tempat duduk. Nah, ini juga sebuah meriam-meriam, dan ada benda-benda seni rupa seperti kayak laba-laba. Benda-benda seni rupa ini kayak lucu juga sih ya, warnanya sendiri mencolok, beda dari suasana di situ, dan peletakannya ada yang di depan meriam, ada yang di pohon, ada yang di lantai. Seru. Jadi kayak dari wajan, dari panci untuk masak ya. Cuma karena warna nyolok merah ya, asik aja sih, nggak apa-apa. Walaupun ada beberapa orang mungkin yang kurang cocok ada benda itu diletakkan di situ, tapi buatku asik-asik aja sih. Sekarang kita coba jalan ke belakang. Di belakang sini masih banyak area yang tadi juga, tempat area masuknya. Aku pengen nanti kita ngobrol di sini ya, di tengah-tengahnya. Nanti saya coba bicara, ngobrol di lingkungan ini. Seru kan? Nah, itu ruang VVIP. Tadi pagi sempat ngobrol dengan Pak Direktur Museum dan teman-teman dari Kemdikbud. Akhirnya saya dapat jatah untuk mengasesi musisi tiup kayu, pemain flute ya, untuk diasesi dari lembaga sertifikasi profesi. Nah, sekarang aku jalan lagi ke arah belakang. Di kanan tuh juga ada tempat diorama dan ada beberapa benda-benda maket-paket yang dipamerkan di sisi luar. Suasananya buat aku sih pas banget, asik banget, sangat asri, teduh, bikin adem, bikin ayem ya. Pohonnya juga masih besar,
pohonnya bagus-bagus, pohon besar yang masih dipertahankan, dan terlihat banget bahwa karyawan dan jajaran dari pihak museum, dari Pak Direktur sampai jajaran ke bawah juga masih tetap merawat dengan baik. Ada beberapa patung-patung baru yang bernuansa Jawa, ada juga yang gambar-gambar pahlawan dengan baju tentara Jepang, dan juga di depan tuh ada patung Jenderal Sudirman. Nah ini satu patung Jenderal Sudirman, satunya siapa ya, aku agak lupa tadi. Oh, awannya ungu. Benteng pertama kali dibangun tuh pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, sebenarnya atas permintaan Belanda yang pada masa itu gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa. Saat itu dipimpin oleh Nicholas Harting. Nah, setelah diadakan perbaikan, nama benteng diubah menjadi Vredeburg, atau artinya benteng perdamaian. Yuk kita jalan lagi, kita susuri lagi suasana di sini. Benteng Vredeburg sendiri berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Jogja dengan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi atau kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Ini sendiri merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa saat itu ya. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan Sultan Hamengkubuwono I, Belanda tuh jadi khawatir. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengkontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Kenapa? Karena letak benteng sendiri hanya satu jarak tembak meriam dari keraton, dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton, menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka dan memusuhi Belanda. Yes, aku suka banget ya ada di tempat-tempat yang bersejarah, museum kayak gini, dan saatnya untuk kita mengapresiasi apa yang pernah ada, apa yang pernah dilalui oleh sebuah bangsa atau perjalanan hidup kita, dan mengapresiasi atas pencapaian-pencapaian, mengapresiasi atas perjalanan hidup kita sendiri, baik yang manis, yang pahit. Yang pahit ya kita terima dan kita lepaskan. Kita terima dalam pengertian bahwa kita pernah melalui hal-hal tersebut di hidup kita, dan yang manis pun juga kita harus menghargai, harus diapresiasi karena kita sudah mengalami hal-hal yang manis, momen-momen yang membahagiakan, pencapaian-pencapaian kita yang indah, yang penuh syarat dengan prestasi. Supaya apa? Kalau kita mengenang pencapaian kita, bersyukur atas apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah diberikan oleh Gusti Allah, oleh semesta, apa yang sudah kita lalui dalam perjalanan hidup kita, hal-hal yang pernah kita lalui. Itu saat seperti kita non sewu, kita melalui sebuah terowongan, perjalanan apapun itu adalah hal indah yang kita lalui, dan ini harus patut kita apresiasi. Dalam saat kita berjalan ini, kita akan menghargai apa yang sudah kita capai, segala prestasi kita, dan itu akan menjadi trigger dalam hidup kita mendatang. Seperti itu adanya ya. Inilah kurang lebih hal-hal yang patut diapresiasi, dihargai, dirawat, dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Inilah suasananya. Nah ini, mari kita jalan. Sekarang kita jalan lewat depan. Lihat depannya. Yes, keren kan? Nah, sekali lagi bicara soal perjalanan dalam mengamati sesuatu, masing-masing orang tuh berbeda
mengamati perjalanan hidupnya masing-masing maupun perjalanan dalam wisata misalnya. Ada seseorang yang hanya melihat itu hanya 2 warna, ada seseorang melihat sesuatu itu dengan multicolor atau hanya 2 warna tadi, hanya black and white. Itu juga dalam mengamati hidupnya. Berbeda-beda apa yang diambil dan dipetik yang bisa dipelajari dalam hidup. Apakah hanya warna merah aja yang tampil, yang lainnya jadi black and white, atau memang full color. Perjalanan itu sendiri sangatlah bermanfaat sebetulnya dan pelajaran bagi kita. Karena apa? Pahit ataupun manis sebuah perjalanan hidup kita semuanya memberikan dampak positif pada akhirnya. Semuanya memberi dampak positif tergantung dari mana kita menilai dan memetiknya. Yang pahit kita bisa terima dan lepaskan, jadikan sebuah pelajaran. Tapi yang manis tetap kita terima, bukan kita harus melekat pada segala hal yang manis, tapi yang manis itu bisa kita syukuri dan nantinya akan menjadi trigger. Itu tadi saya bilang bakal bisa menjadi trigger atau pemicu untuk kita menarik hal-hal yang kita inginkan saat sekarang ataupun di saat yang akan datang. Jangan lupa selalu bersyukur.